Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat untuk channel kita bisa dimonetisasi itu yang paling berat untuk kita di saat mendapatkan 4000 jam waktu tonton ya. Karena untuk mengejar jam tayang itu betul-betul sangat sulit, apalagi mungkin kalau kita hanya menggunakan satu HP seperti saya ini ya. Dan di dalam hitungan 90 hari pendapatan jam tayang itu saya sudah bisa mencapai 4100 ya. Dan ini sudah pasti sudah bisa mendaftar monetisasi karena untuk subscriber sudah tembus. Nah, di sini pun buat sahabat-sahabat YouTubeku banyak yang bertanya, "Bang, apa sih rahasianya untuk channel kita bisa mendapatkan 4000 jam tayang YouTube dengan cepat? Apalagi kalau kita menggunakan satu handphone." Nah, di sini buat sahabat-sahabat YouTubeku, selain kita bisa memperbaiki isi konten kita supaya video-video kita itu mungkin ya, yang pertama bisa ditemukan di bagian halaman penelusuran YouTube dan di bagian halaman beranda ya. Mungkin kalau kita videonya muncul di halaman beranda terus dan video-video kita itu mudah dicari, itu akan mempermudah channel kita mendapatkan penonton, dan dari penonton tersebut kita bisa menghasilkan jam waktu tonton. Selain itu, kita harus memperbaiki metadata video kita dan kita memanfaatkan apa sih yang sekarang ini lagi rame, konten apa sih yang sekarang ini lagi trending ya. Mungkin kalau konten masak, kita mencari konten masak apa sih yang lagi viral. Mungkin kalau kita melihat di TikTok ya, biasanya itu banyak video-video yang viral. Nah, kita bisa memanfaatkan membuat video tersebut. Kalau konten mancing ya, mungkin kita bisa menggunakan teknik mancing apa sih yang lagi rame, galatama ataupun ya mungkin nggak mancing-mancing yang lainnya. Begitu pula kalau konten kita itu ngevlog ya. Kalau konten kita itu ngevlog, mungkin kita bisa memanfaatkan konten ngevlog yang mungkin akan bisa mengundang penonton ya. Nah, selain itu mungkin di sini saya selain memperbaiki isi konten saya selalu membuat akun Gmail itu dengan perangkat yang sama, tetapi tidak setiap hari menggunakan email itu lagi ya. Saya di sini mempunyai akun cadangan atau email cadangan itu sebanyak 8 ya. Dan dari 8 tersebut saya rolling untuk bisa menggunakan menonton video saya sendiri. Contoh, ini saya sudah akun yang lain ya. Dan di akun yang lain mungkin di saat saya mengetikkan kata kunci judul video saya, mungkin kalau saya ketikkan itu saya tonton video saya terlebih dahulu sampai habis ya. Ini lewat YouTube-nya, belum masuk ke aplikasi Google Chrome. Di sini saya selalu mengetikkan kata kunci ini ya. Dan dari sini saya cari ya, mungkin kalau kita videonya langsung muncul itu bisa kita tonton seperti ini ya. Video saya langsung muncul dah. Mungkin kita tonton sampai habis. Apabila mungkin tidak ketemu, sahabat semua, di saat kita cari videonya tidak ketemu, kita bisa menonton video orang lain dulu ya. Kita tonton, dan apabila kita sudah menonton video orang lain dan di bawahnya mungkin ada video kita, nah di situ kita bisa tonton video kita ya. Nah, ini saya coba contohkan. Di saat kita sudah menonton video orang lain, kita cari videonya. Nah, apabila mungkin sudah ketemu, kita tonton ya. Nah, setelah itu buat sahabatku yang mungkin kalau kita sudah menonton video kita, biasanya kita sudah membuat playlist ya. Dan membuat playlistnya itu tentunya kita harus satu tema. Kenapa? Agar mempermudah kita videonya itu mendapatkan penonton dan juga jam tayangnya itu tidak spam ya. Contoh, di sini saya membuat playlist ya, tentunya isi playlistnya itu satu tema semua. Ini akan mempermudah kita. Nah, mungkin hari ini saya tonton lewat playlist ya. Nah, saya tonton lewat playlist, tapi kan sudah beda email ya. Tapi saya tidak selalu menonton lewat email ini terus. Besoknya saya menggunakan email yang lain ya. Besoknya lagi saya menggunakan email yang lain. Dan untuk pemutaran mungkin saya di saat pertama kali saya tonton video ini, saya menggunakan pemutaran normal ya, tidak menggunakan pemutaran 0,25. Tapi besoknya apabila sudah email tersebut sudah habis ya, dari 8 email ini sudah dipakai semua, nah yang kedua kalinya saya menggunakan pemutaran yang 0,25. Nah seperti ini ya, saya menggunakan akun yang lain tapi
ini seandainya sudah dipakai semua ya, akun ini ya sudah dipakai semua, saya menggunakan email lain tapi pemutarannya itu 0,25. Saya contohkan lagi, masuk ke email yang lain ya, apabila sudah membuat akunnya itu sudah terpakai semua ya. Nah, kita bisa menonton video kita. Nah, di sini kita bisa nonton playlist, tapi di playlist ini usahakan kita pemutaran 0,25. Jadi kita rolling, 1 minggu kita pemutaran normal biasa ya, minggu depannya kita bisa menggunakan pemutaran 0,25. Dan apabila sudah 2 minggu kita gunakan cara itu, kita langsung 2 minggunya menggunakan nonton lewat Google Chrome ya. Ingat, jangan menonton terus lewat playlist, karena kalau playlist ditonton terus menerus tanpa kita rolling ya, itu akan mengundang video kita itu sulit penambahan jam tayangnya. Nah, di sini saya masuk ke aplikasi Google Chrome, di sini langsung masuk ke YouTube Studio. Kita bisa mengetikkan judul video kita ya. Di sini di pencarian YouTube usahakan kita judul, kita cari. Contoh, saya contohkan ini biar lebih mudah ya. Nah, di sini saya ketikkan kata kunci judul aja ya. Ini andai kata sobat semua sudah mempunyai video banyak ya, kita bisa menonton video kita. Dan di sini kita tonton dulu sampai habis ya. Nah, setelah kita menonton video ini sampai habis, tentunya kita pijit yang foto profil ya. Kita pijit foto profil. Apabila sudah muncul tampilan seperti ini, kita pijit yang titik 3. Nah, di sini titik 3 ada situs desktop. Nah, ya saya mengerti. Dan kita masuk ke halaman desktop. Itu saya lakukan di setiap malam ya. Andai kata kita sudah selesai untuk membalas komentar kawan-kawan kita, itu saya selalu menonton video-video saya. Dan apabila sudah muncul tampilan seperti ini, beranda YouTube kita, tapi sudah beda email ya, bukan email yang saya. Nah, di sini kita pilih yang putar semua, sehingga video kita yang sudah kita publikkan sebanyak mungkin itu akan diputar. Begitu pula cara pemutarannya itu, mungkin yang pertama hari ini kita putar normal ya, besok kita pemutarannya itu 0,25. Itu yang saya lakukan, sehingga pendapatan jam tayangnya itu tidak pernah hilang, terus bertambah ya, di setiap harinya terus bertambah ya. Kalau menurut saya sangat oke ya, kalau channel kita itu bisa mendapatkan 4000 jam tayang YouTube dalam hitungan 4 bulan, itu sudah bagus ya. Ya, kalau mungkin kita bisa mempunyai komputer atau punya laptop, itu lebih cepat. Kenapa? Karena perangkatnya juga sudah berbeda ya, dan pastinya mereka bisa memuat Google Chrome-nya itu sebanyak mungkin. Kalau ini kan di HP ya, kita hanya menggunakan satu Google Chrome. Di sini saya memanfaatkan hal seperti ini. Nah, kita aktifkan putar semua, diamkan saja untuk video ini, secara otomatis akan berputar sendirinya ya sampai pagi. Kita bisa tonton video ini. Bahkan saya pun setiap malam itu selalu melakukan hal seperti ini ya. Nah, dari sini video saya mendapatkan penonton dan juga mendapatkan jam tayang. Nah, itu untuk mendapatkan 4000 jam tayang YouTube. Biarkan video ini berjalan dengan sendirinya. Nah, paginya usahakan setelah kita menonton video kita sendiri dengan menggunakan teknik ini, kita tentunya kembali ke tab baru ya. Kita pilih titik 3. Andaikan kita sudah nonton ya video ini lewat Google Chrome sampai siang ataupun sampai kapan ya, yang penting video kita itu sudah ditonton lewat email yang lain ya. Nah, kita bisa buka tab baru di sini. Nah, di sini kita hapus ya. Di sini kita pilih titik 3, lalu kita hapus history. Nah, di history ini kita hapus data penjelajahan. Nah, kita hapus data di sini ya. Di bawah ini kita hapus data. Tinggal klik dan itu akan masuk pendapatan jam tayangnya. Karena saya tidak menggunakan teknik lain, saya hanya menggunakan teknik ini karena saya hanya satu HP ya di saat saya mengejar 4000 jam tayang YouTube. Jadi kalau sahabat semua bisa menggunakan teknik-teknik yang lain, mungkin silahkan dicoba, tapi ya cek dulu pendapatan jam tayangnya apakah masuk atau tidak.
Kalau mungkin tidak masuk ya coba cara saya ya. Saya pun tidak memaksa untuk sahabat semua memakai cara ini, tapi kalau sahabat semua tertarik untuk menggunakan cara ini bisa saja, apalagi kalau sahabat HP-nya itu banyak ya, itu sangat sangat cepat ya. Ini pun saya cuma HP satu itu alhamdulillah berjalan lancar ya untuk pendapatan jam tayangnya. Dan apabila sahabat semua sudah beres nih hapus history, nah mungkin malamnya lagi kita. Nah, tetapi bukan hanya itu saja. Kita pastikan supaya jam tayang kita itu tidak spam. Usahakan kita itu upload videonya ya minimal 2 hari sekali ya. Jadi YouTube mengira kalau channel kita itu aktif. Jangan sampai kita menonton video kita sendiri tetapi kita tidak upload video. Nah, itu akan mungkin pendapatan jam tayang kita sulit bertambah, bahkan akan hilang ya. Apalagi kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin aplikasi tersebut bisa mempermudah kita mendapatkan viewer dan jam tayang. Itu terkadang aplikasi itu ada waktunya ya. Aplikasi itu kadang-kadang ada updatean, ada apa. Nah, meskipun kita gunakan aplikasi, terkadang penambahan jam tayangnya tidak bertambah, bahkan bisa jadi pendapatan viewernya itu akan berkurang. Karena apa? Aplikasi tersebut sudah kadaluarsa. Jadi alangkah baiknya buat sahabat YouTubeku, kalau memang kita menggunakan satu handphone bisa menggunakan cara saya. Tapi kalau sahabat semua ingin mencoba cara lain, itu silahkan ya. Tetapi ini saya bagikan pengalaman saya pribadi. Dengan 4 bulan itu saya bisa tembus 4000 jam tayang YouTube tanpa menggunakan aplikasi ya, hanya menggunakan teknik saya. Yang pertama, saya perbaiki isi konten ya. Yang kedua, metadata di video saya selalu saya perbaiki. Contoh metadata ya, mungkin dari thumbnail kita harus membuat yang menarik seperti ini. Dari metadata judul, deskripsi, dan juga tag. Dan tag ini coba kita perhatikan ya. Untuk tag itu saya selalu mengisikan nama channel yang mungkin nama channel tersebut lagi-lagi rame ya, channelnya selalu banyak viewer, itu saya selalu masukkan ya. Contoh channel saya tentang mukbang di alam ya, saya mencari konten yang mukbang di alam tetapi penontonnya selalu ramai. Di situ saya masukkan ke bagian ini ya. Nah, di sini saya coba masukkan, andai kata saya masukkan Dede. Nah, ini kan saya masukkan nama channel Dede Inon ya, karena Dede Inon itu yang mungkin konten yang lagi rame untuk konten-konten mukbang di alam ya. Nah, dengan cara seperti itu mungkin penonton yang dari Dede Inon sedikit besarnya akan ikut masuk ke video saya. Apabila video saya itu di saat orang lain menonton video Dede Inon, itu video saya akan muncul di bagian bawah juga ya, di bawah video saya. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan mungkin ya. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi sahabat semua silahkan kalau mau mencoba, tidak jadi masalah. Tetapi ini betul-betul real, pendapatan jam waktu tontonnya bertambah tanpa menghilang ya. Nah, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.